Di Afghanistan perang, di Irak perang, di Suriah perang, di Libya perang, di Mali perang. Wis di sini perang tok dunya iki. Maka apa yang harus kita buat sekarang itu? Dan ini bisa saja itu perang itu akan merembet ke negeri kita juga bisa saja. Allah SWT yang merembetkan. Nah, persiapan yang paling penting adalah dakwah. Ini betul ini. Persiapan yang paling penting itu dakwah. Tentara-tentara itu ajak dakwah, polisi-polisi ajak dakwah, seluruh umat Islam ajak dakwah. Negeri kita ini negeri banyak umat Islam. Sehingga kalau ada perang nanti ada nusratullah. Ini persiapannya dakwah itu. Nggak ada yang lain. Kalau bagi pandangan orang yang punya keyakinan jagat ini yang ngatur Allah loh. Jagat ini berkuasa Allah, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang bisa menang. Maka itu tanamkan dalam hati perjuangan itu, bukan apa itu tergesa-gesa seperti sebagian orang. Enggak. Terus doa. Dan kamu jangan ada pikiran bahwa umat Islam itu menangnya itu mesti harus melalui perang. Itu jangan ada pikiran seperti itu. Karena dalam Quran itu ada itu. Allah ceritakan nabi-nabi yang dapat pertolongan Allah tanpa perang. Ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim. Ada juga nabi yang mendapatkan pertolongan melalui perang. Jadi itu bukan satu-satunya jalan untuk hidupnya agama itu. Tapi kalau satu saat diperlukan ya memang harus. Dan itu jangan dianggap satu kejahatan, bukan. Kalau orang Indonesia itu dulu tidak ada Allahu Akbar di Surabaya sebelum November oleh Bung Tomo, ada semangat jihad untuk perang dengan orang kafir, masih dijajah Belanda sampai sekarang. Karena zaman sebelum November itu orang-orang Jawa Timur khususnya ini, mereka punya semangat juang, maka bisa terlepas dari Belanda. Itu orang-orang yang mencaci orang-orang yang mengobarkan semangat jihad itu keliru. Kalau kamu nggak ada semangat jihad, kamu masih dijajah Belanda sampai sekarang. Tapi ada orang Indonesia itu sudah begitu tololnya itu. Kemarin saya dengar di Jakarta itu, sebetulnya seumpama Belanda itu masih menjajah Indonesia, masih ibu kota di Jakarta sana dipimpin Belanda, sebenarnya sudah nggak ada banjir karena mereka pandai ngatur selokan-selokan itu. Oh, kamu ini anteknya Belanda hidup di Indonesia kamu itu. Kamu dulu tuh paling termasuk pasukan Belanda, pasukan Kenil itu. Ya, itu tuh ada orang begitu itu. Itu adalah orang-orang yang betul-betul nggak punya jiwa Islam, juga nggak ada punya jiwa kebangsaan. Itu jiwanya jiwa banjir. Nggak karuan pikirannya. Kayak itu celotehnya Gus Dur untuk supaya Indonesia itu maju, caranya bagaimana? Mudah aja, kita perang aja sama Amerika katanya. Ini kalau perang sama Amerika, dikuasai Amerika, baru Indonesia maju katanya Gus Dur. Oh, gendeng tinggo dhewe ya. Ya gendeng tinggo dhewe ya kuwi. Terus orang tuh mendernya sudah kelewat ukuran. Itu umat Islam ini akan bisa maju kecuali dengan Islam. Nggak akan bisa. Kalau umat Islam ingin maju dengan tiru-tiru orang kafir, nggak akan bisa. Enggak.
Karena umat Islam setelah kenal kepada Allah dan Rasulnya, kok mereka mengambil cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, mesti dihukum oleh Allah. Umat Islam itu bisa sukses, bisa maju, bisa menang dengan Islam ini. Tanpa itu enggak bisa. Tapi ya itulah, penyakit itu kalau belum warah betul, kadang-kadang dirasakan sebagai nikmat. Itulah umat Islam sekarang ini. Kan dengan sistem yang amburadul itu kan dianggap malah menguntungkan kan, penak gitu loh. Seperti orang yang sakit gatal belum begitu parah, dikukuri malah nikmat. Tapi tahu-tahu sudah bosok semua baru terasa. Begitu juga masyarakat Islam itu, dengan bebas, sana maksiat, sana kafe, sana diskotik, sana itu, ini malah nikmat, masyarakat yang demokrasi, nikmat. Tapi sholat juga masih ada, Jumatan masih ada, maksiat jalan terus, kelihatannya nikmat. Ini belum parah nanti. Nanti kalau sudah parah, anaknya pada tarar di narkoba, ya, sudah jarang ketemu orang soleh, nah, baru terasa gitu. Ternyata ini, Masya Allah, betul-betul mengerikan ini kalau kita terus-teruskan. Sudah kita nih mikir negara mungkin nggak biasa mikir negara. Kamu mikir pondok ini aja lah. Nanti kalau dibiarkan satu orang, dua orang itu nggak tertib, itu kayaknya kan malah enak itu. Pokoknya ya sobrun jamil. Ya nakal-nakal dikit nggak apa-apa lah, teruskan aja. Tapi lama-lama kan berontak. Kemudian kelihatannya santri itu malah preman. Nah ini gimana kalau sudah gitu? Terus gitu baru orang itu umpama diketati mulai awal nggak kayak begini ini, tapi nggak diketati mulai awal akhirnya yang beruadil nggak karuan. Itulah, kamu tuh sudah gede-gede itu berpikir gitu loh. Jangan, kenapa ini kita ini harus pondok yang tertib, masyarakat yang tertib? Karena ini nanti kalau dibiarkan lama-lama akan terasa bagaimana penderitaan umat ini ketika gitu, ketika umat itu sudah tidak beragama, nggak karu-karuan. Tapi ya itu awal-awalnya maksiat itu kayak enak, ngerti-ngerti tambah bonyok. Dan orang kalau sudah penyakitnya parah, ya, penyakitnya parah, gudikan, macam sudah parah, terus sekian kalau sudah parah, terus menyerah kepada penyakit tadi itu, menyerah. Saya diobati, penyakit angel, sudah putus asa. Masyarakat juga begitu itu. Kalau kita biarkan kita nggak buat dakwah, kita nggak buat usaha untuk menertibkan ini, nanti lama-lama masyarakat itu sampai ke tingkatan putus asa. Supaya zaman saiki wong ki angel. Nah, zaman saiki wong ki angel. Akhirnya mereka lepas sudah dari semua aturan itu. Maka dalam satu hadis kurang lebihnya Nabi mengatakan, bagaimana keadaan kamu kalau pemuda-pemuda sudah jadi jahat, wanita-wanita sudah jadi bejat? Apa itu akan terjadi ya Rasulullah? Iya akan terjadi, bahkan akan terjadi